Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadilatul Qudsiah SHI. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pasuruan, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan 2021 Angkatan 2 di LPTK IAIN Kediri. Hari ini, hari Senin tanggal 29 November 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja di sekolah saya, Madrasah Aliyah Negeri 2 Pasuruan secara luring. Berikut video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan harapan semoga kegiatan hari ini bisa membawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin. Yang tadi datang terlambat siapa? Tidak ada. Tidak ada. Ketua kelas silakan memimpin doa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan semua tadi pagi? Sudah. Adakah yang puasa hari ini? Alhamdulillah, semoga kita bisa istiqomah puasa Senin Kamis ya. Amin. Sebelum ibu mulai pelajaran, ibu absen dulu. Apa ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Alia Puspa. Oh iya, Alia sudah lumayan lama ya isinya. Kita doakan semoga teman kita yang sakit semoga cepat sembuh. Saya absen dulu. Anisatu Nadia, Iqmal Nadia, Nafa Afista, Nikmatus Solihah, Wardatus Saadah. Terima kasih. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi peradilan Islam. Apakah ada yang tahu apa itu peradilan Islam? Angkat tangan. Apakah ada yang tahu? Ya, Mara. Peradilan Islam adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Iya, betul sekali. Sebelum kita ke materi, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang materi apa? Jinayah itu adalah tindak pidana itu meliputi pembunuhan, penganiayaan, perampokan seperti itu. Nah, ketika terjadi tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penganiayaan itu kita tidak boleh serta-merta menghakimi sendiri. Tiba-tiba ada pencuri misalnya ya, kemudian digerebek massa, itu tidak seperti peraturannya. Kita punya lembaga khusus yang mengadili tindak pidana tersebut, yaitu pengadilan. Seperti itu, tidak boleh main hakim sendiri. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kelihatan nggak yang belakang? Yang pertama, setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan definisi peradilan yang benar, kedua merinci syarat-syarat hakim, saksi, penggugat dan tergugat secara tepat, yang ketiga mensimulasikan tata cara menentukan hukuman dengan tepat, yang keempat menyusun skenario praktek persidangan secara sistematis. Nah, nanti di kegiatan ini kita akan melakukan praktek persidangan semu, ya.
tentang kasus pembunuhan. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan menampilkan slide yang pertama peta konsep peradilan. Pertama ada hakim, ini hakim, kemudian ada saksi yang kedua, yang ketiga ada tergugat, dan yang keempat penggugat dan ahli. Nah, next definisi peradilan secara bahasa yaitu seperti yang dikatakan Mas tadi ya, bahasanya peradilan ini sering diistilahkan dengan qadha dalam bahasa Arab ya. Istilah tersebut diambil dari kata qadha yaqdi yang mengisyati, memutuskan, menyempurnakan dan menetapkan. Nah, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, coba Vina baca Vin secara istilah peradilan, baca aja. Ini Risma. Peradilan adalah suatu lembaga pemerintahan atau negara yang menyelesaikan penyelesaian atau menggunakan negara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Iya, itu definisi peradilan secara bahasa dan istilah. Kemudian kita ke pengertian hakim. Adakah di sini yang menjadikan menjadi hakim? Saya. Alhamdulillah, hakim perempuan ya. Iya. Nah, berarti nanti kuliahnya harus hukum ya. Seperti itu. Definisi hakim di sini adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Jadi kata kuncinya harus adil. Harus adil. Kemudian di sini ada beberapa syarat hakim. Pertama, beragama Islam, kafir dalil, laki-laki, sehat jasmani dan rohani, merdeka. Kemudian berlaku adil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, memahami bahasa Arab dengan baik. Kenapa di sini harus ada memahami bahasa Arab dengan baik? Karena seorang hakim itu dalam memutuskan sebuah perkara itu sumber hukumnya selain dari Al-Quran dan hadis juga dari kitab-kitab kutub surah. Ya, seperti itu. Biasanya pakai budaya berbicara itu. Biasanya pegangannya seorang hakim seperti itu. Makanya kalian di pondok harus pintar baca. Ya. Selanjutnya memahami hukum dalam Al-Quran dan hadis, dan yang terakhir memahami ijma ulama serta perbedaan-perbedaan tradisional. Ini adalah beberapa syarat hakim. Nah, selanjutnya ada saksi. Nah, apa itu saksi? Silakan Tika. Saksi adalah orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan. Iya, terima kasih. Selanjutnya ada syarat-syarat saksi. Jadi tidak serta-merta saksi itu diambil dari sembarang orang. Ya, yang pertama Islam, yang kedua sudah dewasa atau balik sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, kemudian berakal sehat, merdeka dalam artian bukan seorang pada saja dan adil. Nah, next ada beberapa saksi yang ditolak. Maksudnya seseorang tersebut tidak boleh dijadikan saksi. Yang pertama, saksi yang tidak adil. Yang kedua, saksi seorang musuh kepada musuhnya. Yang ketiga, saksi seorang ayah kepada anaknya. Kemudian yang keempat, saksi seorang anak kepada ayahnya. Dan yang keempat, saksi orang yang menumpang di rumah terdakwa. Ini saksi yang ditolak. Ya. Selanjutnya ada penggugat dan bukti. Nah, di sini ada beberapa, ada istilah gugatan, ada istilah penggugat dan bukti atau bayyinah. Nah, gugatan ini apa maksudnya? Saatnya pergantian jam pelajaran, jam keempat dimulai. Saatnya pergantian jam pelajaran, jam keempat dimulai. Materi yang dipersoalkan oleh kedua belah pihak yang terlibat perkara dalam proses peradilan. Jadi gugatan itu adalah isi tuntutannya. Ya, sementara penggugat
sesuatu yang dituduhkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya. Seperti alat bukti ya. Kemudian ada tergugat dan sumpah. Kalau tadi penggugat ini ada alat bukti, kalau tergugat dia punya sumpah. Ya. Nah, tergugat ini adalah orang yang terkena gugatan dari penggugat. Kemudian tergugat ini bisa membela diri dengan membantah kebenaran gugatan melalui dua cara. Yang pertama menunjukkan bukti-bukti dan yang kedua sumpah. Next, terima kasih. Itu slide dari Ibu. Selanjutnya, apa ada yang ditanyakan atau kurang paham dari apa yang dijelaskan tadi? Silakan. Atau sudah paham semua? Paham semua ya? Alhamdulillah. Selanjutnya, kita membentuk 4 kelompok. Silakan mencari anggota sendiri. Kelompok 1 sebagai hakim, kelompok 2 sebagai saksi, kelompok 3 sebagai tergugat, dan kelompok 4 sebagai penggugat. Silakan pindah tempat duduknya. Kita melaksanakan praktek persidangan dengan kasus pembunuhan. Silakan. Sidang penanganan perkara pembunuhan dan perzinahan dimulai. Hakim dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan surat gugatan penggugat. Hakim yang saya muliakan, jaksa penuntut umum dengan ini memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara pembunuhan pada hari Sabtu malam di Jalan Gatot Subroto atas nama Madinatul Munawwaroh dengan tanggal lahir 8 Februari 1984, agama Islam, telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap saudari Nikmatus Sholihah dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau. Tersangka memasuki ruang persidangan. Jawaban tergugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, di sini saya kurang menerima atas saksi dari jaksa penuntut umum karena belum didatangkan dan tidak ada bukti-bukti dari pembunuhan tersebut. Dari pihak jaksa ada yang ditanyakan? Terdakwa telah menggunakan senjata tajam berupa pisau dan penjelasannya akan disampaikan oleh saksi dari pihak kami. Replik penggugat. Sumpah saksi. Saksi beragama Islam mengetahui betul kejadian tentang pembunuhan Nikmah? Ya, sudah. Saksi tergugat memasuki ruang persidangan. Saksi punya hubungan apa dengan korban? Saudara.
saudara. Ya, saksi beragama Islam. Ya, sudah. Keputusan dan penetapan para hakim. Tersangka dijatuhi hukuman karena melakukan pembunuhan secara sengaja. Maka tersangka Madinatul Munawwaroh dan tersangka Mamluhatul Nisa dijatuhi hukuman kisos sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 45. Demikianlah agenda persidangan hari ini. Hadirin dimohon berdiri. Para hakim dimohon meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon duduk kembali. Sudah selesai. Mas Adi, saya Bu. Ya, Diana dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Islam. Pengadilan Islam merupakan suatu lembaga negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan atas setiap perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Ya. Pengadilan Islam peradilan meliputi hakim, saksi, penggugat, bukti, dan tergugat. Hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum. Saksi adalah orang yang diperlukan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara yang tidak hukum. Ya. Untuk selanjutnya apa ada yang mau menyimpulkan lagi? Ya, Ani, silakan. Ani masih belum. Penggugat adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat, orang yang digugat. Bukti atau bayinah adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwanya. Tergugat adalah orang yang terkena gugatan dari penggugat. Ya, kasih hapus. Ada lagi yang mau menyimpulkan kira-kira? Ya, Ani, silakan. Tujuan adalah yaitu menyatakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut, membuktikan dan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan berada di pihak yang benar. Tujuan sumpah yang kedua ini yang dilakukan di pengadilan. Sumpah tergugat adalah sumpah yang dilakukan oleh tergugat dalam rangka mempertahankan hukum. Ya, terima kasih. Untuk kesimpulannya ya, intinya dalam peradilan Islam itu ada 4 poin. Yang pertama ada hakim, ada saksi, ada penggugat dan tergugat. Tuh. Nah, untuk selanjutnya untuk tugas ibu akan membagikan tugas untuk dikumpulkan hari Kamis depan ya, terkait dengan materi peradilan Islam. Ini selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bugot. Apa itu bugot? Pemberontakan. Iya, pemberontakan. Jadi setelah jinayah ada peradilan Islam, kemudian ada bugot. Nah, pesan moral yang bisa ibu sampaikan untuk materi peradilan Islam ini, ketika nanti setelah kami lulus, kami melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Ya. Nah,
menjadilah hakim yang adil. Karena apa? Ketika seorang hakim itu memutuskan suatu perkara dengan benar, maka pahalanya mendapatkan 2 pahala. Tetapi ketika seorang hakim itu memutuskan perkara itu salah, dia masih tetap dapat 1 pahala. Disitulah mulianya tugas seorang hakim. Ya, kira-kira ada lagi yang ingin jadi hakim? Saya. Ya. Semoga cita-cita kalian tercapai. Amin. Jangan lupa belajar yang rajin, baca kitabnya juga diperdalam selama di pondok. Nanti biar ketika jadi hakim dalam memutuskan sebuah perkara itu tidak salah. Seperti itu ya. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa membawa manfaat untuk saya, pribadi dan untuk kalian semua. Amin. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Siapa yang memimpin? Doa kelas.